Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya. Kali ini aku akan share ke kalian tentang profesi aku sebagai seorang akuntan. Sebelumnya aku mau menjelaskan tentang profesi aku, yaitu sebagai akuntan di perusahaan swasta. Beberapa tahun sebelumnya, aku juga bekerja sebagai seorang auditor keuangan. Itu sekitar tahun 2009 dan berlangsung beberapa tahun. Bagaimana kesempatan berkarir seorang akuntan, terutama di industri 4.0. Buat kalian semua yang lagi cari pekerjaan, kalian lulusan akuntansi, dan juga para orang tua yang mungkin ingin mengarahkan anaknya ke profesi apa setelah lulus SMA, jangan skip video ini. Tonton terus, subscribe dan like, sehingga aku bisa tetap menampilkan konten-konten yang bermanfaat, terutama seputar akuntansi dan konten-konten menarik lainnya. Di Indonesia sendiri ada sangat banyak sekali universitas yang memiliki jurusan akuntansi. Dan good news-nya buat kalian semua, meskipun kita saat ini menghadapi industri 4.0, di mana semuanya serba berbasis teknologi, kalian nggak perlu khawatir, karena jasa akuntan sangat-sangat diperlukan, terutama untuk mengetahui keakuratan seluruh transaksi keuangan, baik di perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perdagangan, perpajakan, dan berbagai macam sektor keuangan lainnya, yang tentunya menghasilkan laporan akurat yang real time. Apa sih real time basis itu? Real time basis itu adalah sesuatu informasi yang real time atau yang betul-betul saat itu juga bisa, saat itu kejadian, saat itu juga sudah ada laporannya yang akurat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tentunya. Kalau terkait dengan transaksi keuangan, kalian harus menguasai peraturan akuntansi seperti PSAK, IFRS, peraturan-peraturan lainnya seperti perpajakan, dan juga peraturan internal perusahaan. Dan berikutnya, akuntan sangat diperlukan karena analisa laporan yang begitu penting dan diperlukan bagi para pemegang keputusan, yaitu para direksi dan jajarannya, terutama untuk mengambil keputusan dalam suatu entitas atau suatu perusahaan. Semua apa yang mau dibudgetkan, apa yang mau dianggarkan, bahkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, misalnya saat pandemi ini. Jadi semua perusahaan rata-rata pasti merombak target mereka. Seperti kejadian yang tidak terduga, diperlukan seorang akuntan untuk menghitung beberapa hal sehingga pemegang keputusan tahu bagaimana mereka harus bertindak agar semua target perusahaan tetap tercapai. Dan seorang akuntan juga akan memonitor atau mengecek semua transaksi itu benar-benar dicatat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Seorang akuntan dinilai sangat kredibel dan juga jujur di bidangnya. Jadi mereka dianggap independen di dalam suatu perusahaan meskipun mereka tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Jenis pekerjaan apa sih yang bisa kalian pilih sebagai lulusan akuntansi? Yang pertama, auditor. Yang kedua, akuntan di perusahaan swasta. Yang ketiga, sebagai income audit dalam suatu perusahaan jasa seperti perhotelan ataupun wisata. Yang keempat, bisa bekerja pada divisi purchasing
Yang kelima adalah konsultan pajak, konsultan keuangan, dan juga jangan lupa, dan ini yang aku juga dapat share dari teman aku, jadi di saat kalian ikut CPNS, kalian juga bisa daftar sebagai lulusan akuntan pada suatu sub departemen purchasing. Misalnya diterima di berbagai bank, kalian juga bisa keterima kerja di sana, tentunya sebagai analis. Lulusan ini pastinya sangat-sangat memahami, terutama di bidang detail-detail perhitungan, dan sangat-sangat terbiasa tentang ketelitian dan terkait suatu laporan keuangan. Jadi kalian pasti diutamakan dalam bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi, dan selebihnya masih banyak lainnya. Jadi kalian jangan ragu untuk memilih jurusan akuntansi. Akuntan seperti apa sih yang pastinya dibutuhkan di dalam suatu pekerjaan? Yang pertama pastinya paham ilmu tentang akuntansi dan juga peraturan-peraturan yang update saat itu. Yang kedua, loyalitas tinggi. Jadi kalian kalau mau rekrutmen pasti kalian ditanya tentang mau nggak sih lembur, atau mau nggak sih kalian nanti bekerja seperti ini, bekerja seperti itu. Dan jangan pernah kalian terlalu mengukur, waduh biaya kuliah aku dulu berapa, aku dulu lulusan ini, lulusan dari universitas mana, waduh itu mahal banget biayanya. Nah, ketika ditanya, ketika saat interview di suatu perusahaan, memang kalian harus ada target gaji ya. Biasanya kan ditanya waktu kalian rekrutmen, ditanya expected salary-nya berapa, tapi kalian juga harus mengetahui situasi saat itu dan juga UMK di suatu daerah tersebut itu berapa. Tentunya kalian harus mempelajari semua itu, dan kalian untuk mengawali, kalian tidak boleh terlalu pilih-pilih. Intinya untuk menimba ilmu itu kalian harus memiliki yang namanya loyalitas. Untuk menimba pengalaman, kalian harus mulai dari suatu titik yang dibilang ya untuk mengawali semuanya. Kalian akan berhadapan pada namanya harus lembur. Nah, lembur ini yang biasanya jadi momok ya, jadi istilahnya tuh ketakutan bagi semua akuntan. Misalnya kalian harus dihadapkan pada suatu deadline, kalian harus terpaksa lembur. Dan kadang misalnya kalau jadi auditor itu ketika budgetnya suatu klien itu sudah habis, kalian nggak bisa nge-charge lembur. Nah, itu untuk mengawali karir kalian pasti menghadapi hal-hal seperti itu. Sekalipun menjadi seorang manajer dalam suatu perusahaan di mana diperlukan loyalitas, kalian akan berhadapan, kalian harus loyal dalam suatu karir. Yang ketiga, mampu menganalisa transaksi dan laporan keuangan dengan baik. Yang keempat, paham penerapan teknologi untuk membantu kalian dalam bekerja. Dan pastinya teknologi sangat diperlukan untuk pekerjaan kalian bisa lebih cepat, lebih simpel, dan juga bisa melihat data secara real time. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim. Yang keenam, jujur. 7, teliti dan kredibel. 8, ini yang nggak boleh dilewatin, yaitu mental yang kuat, terutama dalam persaingan. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe and like, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian update video terbaru aku. Terima kasih banyak semuanya.